Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa. Sebelum kita kaji bersama-sama, marilah kita beningkan hati kita dulu. Kita tawajuhkan semata kehadirat Allah, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan muallif hadzal kitab, lahumul fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, salli bil-lail walau kahal batisyatin. Fal musalli bil-lail ahsanun nasi wajan. Wahai Ali, salatlah di malam hari, walaupun lamanya seperti orang memerah susu kambing, walaupun hanya sebentar. Fal musalli bil-lail ahsanun nasi wajan. Karena orang yang sholat di malam hari adalah orang yang paling tampan, orang yang paling bagus wajahnya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini, suatu hari Syekh Hasan Basri ditanya oleh seseorang, ya Syekh, mengapa orang yang rajin melaksanakan qiyamul lail wajahnya bersinar cerah? Syekh Hasan Basri menjawab, iya, karena orang yang mendirikan malam, ia meluangkan waktunya hanya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan cahaya dari Allah. Oleh karena itulah kemudian wajahnya tampak cerah ceria. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus qiyamul lail? Mengapa kita harus mendirikan malam? Mengapa kita harus beribadah di malam hari, lebih-lebih di sepertiga malam? Dalam salah satu keterangan, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqul, man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, setiap malam turun ke langit bumi, turun ke langit dunia. Dan itu di sepertiga malam. Siapa yang mendirikan malamnya dengan beribadah, dengan sholat, dengan berzikir, dan lain sebagainya, Allah berfirman kepada mereka, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku ijabai. Siapa yang meminta kepadaku,
akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun atas kesalahan dan dosanya, akan aku ampuni. Ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang mendirikan malam, lebih-lebih di sepertiga akhir malam. Yang pertama, Allah akan mengijabai, mengabulkan segala doa dari hambanya. Doa-doa hamba yang dipanjatkan di sepertiga malam diijabah oleh Allah. Nah, sayang sekali jika di waktu terbaik tersebut kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah tentu punya banyak keinginan dan harapan. Dan kita tahu bahwa yang bisa memenuhi hajat dan harapan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam itulah, di sepertiga malam yang terakhir, Allah mengijabah setiap doa hambanya. Yang kedua, siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang memohon kepada Allah, akan diberi oleh Allah. Apa yang dimintanya, diberi oleh Allah. Selama itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan yang terakhir, siapa yang memohon ampun, akan diampuni. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari memang waktunya untuk istirahat. Tapi bagi mereka-mereka jika tahu betapa istimewanya malam hari, pasti sayang sekali untuk dilewatkan. Dilewatkan dengan tidur panjang, sayang sekali. Setidaknya di sepertiga akhir kita hidupkan malam. Entah itu dengan sholat, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, dan lain sebagainya. Ada banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk kita menghidupkan malam. Salah satu di antaranya adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam bersujudlah kamu kepadanya. Di sebagian malam bersujudlah kepada Allah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Hinakan dirimu sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah kepadanya sepanjang malam. Bertasbihlah, sucikanlah Allah di sepanjang malam. Setelah engkau sujudkan dirimu, setelah engkau sujudkan hatimu, setelah engkau hinakan dirimu, setelah engkau rendahkan dirimu, pujilah Allah, sucikanlah Allah. Begitu pula di ayat yang lain, wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Pada sebagian malam bertasbihlah kamu kepadanya. Dan
adbaros sujud, di belakang sujud, setelah sujud. Ini sama dengan ayat sebelumnya tadi. Sujudkanlah terlebih dahulu. Kemudian baru bertasbihlah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Wa izzahu istighna'uhu anin nas." Malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena suatu saat nanti engkau akan mati." Yang kedua, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bih, dan kau harus tahu bahwa engkau akan dibalas. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh, cintailah orang sesukamu, tapi ingatlah suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Nah, kaitannya dengan sholat malam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin itu ada pada qiyamul lail. Mulia tidaknya seorang mukmin itu, ia menghidupkan malamnya atau tidak? Ia mendirikan malamnya atau tidak dengan ibadah kepada Allah? Disitulah letak kemuliaan orang mukmin. Wa izzahu istighna'uhu anin nas. Kemuliaannya, kehormatannya ada merasa tidak butuhnya kepada manusia. Mukmin yang terhormat adalah ia yang tidak butuh kepada manusia. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini terkait perintah untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Semoga kita senantiasa diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi malam hari kita, lebih-lebih di sepertiga akhir malam, dengan memperbanyak bersujud kepada Allah. Karena posisi terbaik seorang hamba adalah posisi sujud. Kemudian setelah kita benar-benar bisa bersujud, baru kita bertasbih kepadanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin bertambah baik dan terus meningkat iman, taqwa, mahabbah dan ma'rifat kita kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.